Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang berharga dengan berjumpanya kembali kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang mungkin sebagian di antara kita doakan dan semogakan untuk bisa berjumpa kembali. Dan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan bagi kita semuanya berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka dari itu marilah kita bersama memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bahwasanya beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita nantikan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, yang diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan seluas-luasnya pintu surga yang menjadikan hamba-hamba Allah di muka bumi mendapatkan kemudahan dan merasa ringan untuk melaksanakan amal ibadah dan ketaatan. Sementara pintu-pintu neraka ditutup, menjadikan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia itu bisa berkurang, bahkan sedikit demi sedikit itu kemudian menghilang. Meskipun masih banyak hamba Allah yang tetap bermaksiat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairahu faqad hurim. Maka siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di malam tersebut, maka sungguh dia diharamkan, maknanya terhalang dengan kebaikan yang begitu banyak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan Ramadan itu sebagai madrasatul mukmin, madrasahnya orang-orang yang beriman. Allah berikan kesempatan yang berharga kepada setiap hamba Allah yang beriman untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan, untuk menempah diri untuk menjadi yang lebih baik. Maka dari itu salah satu tujuan pensyariatan puasa di bulan Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, menjadikan hamba Allah itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan hasil takwa
harusnya prosesnya dijalani dengan baik, yaitu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan didasari dengan iman, didasari dengan keyakinan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu puasa itu adalah salah satu ibadah, para ulama mengatakan sebagai ibadah siriyah, ibadah yang tersembunyi. Kalau orang itu mau sholat, maka dia tidak akan menyembunyikan sholatnya, bisa dilihat oleh orang. Orang itu bersedekah, dia akan terlihat sama orang lain. Orang itu melaksanakan ibadah haji dan umroh, bahkan diantarkan satu kampung. Tapi kalau dengan puasa, puasa itu adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Bisa saja kalau agar kemudian kita nampak berpuasa ataupun pura-pura puasa, cukup bibir kita usap sehingga terlihat kering, jalan sedikit lemas, ketika angin menerpa agak miring-miring. Kalau ditanya, kenapa kok lemes mas? Lagi puasa. Padahal tidak puasa. Maka puasa ini adalah ibadah sir, ibadah yang tersembunyi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya tujuannya untuk mendapatkan takwa. Pondasi utama dari takwa itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu kemudian sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan akan dia lakukan dengan mudah, kemaksiatan akan dia tinggalkan dengan mudah. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan tahu ketika kita di siang hari bulan puasa mungkin berwudu, kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali. Orang tidak akan tahu. Tetapi kalau dia itu merasa Allah senantiasa mengawasinya, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut karena itu berupa kemaksiatan dan kedurhakaan. Maka dari itu, untuk mendapatkan derajat takwa, mari kita jalani prosesnya dengan baik, yaitu ibadah puasa. Kemudian didasari dengan keimanan dan menyiapkan hati untuk senantiasa semangat, yakin dan mengharapkan ridha Allah dengan janji yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang ada di bulan puasa. Maka dari itu, di malam yang pertama ini, insya Allah besok kita menjalankan puasa di hari yang pertama. Marilah kita menyiapkan diri. Marilah kita membuat agenda-agenda apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan kali ini. Siapkan Al-Quran kita untuk kemudian kita baca. Siapkan harta kita yang kita sisihkan untuk banyak berinfak dan bersedekah. Siapkan fisik kita untuk siap menjalankan qiyamul lail, siam dan lain sebagainya. Siap untuk bersabar mengikuti qiyam, sholat tarawih, karena mungkin berbeda gayanya imam, ada yang sedikit panjang, ada yang agak pendek, ada yang mungkin menguji kesabaran. Maka berdirinya dan kuatnya itu bukan karena fisik kita, akan tetapi iman kita yang kuat. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan semangat bagi kita. Innahu man qama ma'al imam kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang berdiri sholat bersama dengan imam hatta yang sharif sampai selesai, maka Allah akan menuliskan bagi kita setara dengan sholat semalam suntuk. Semoga ibadah pertama kita di bulan puasa ini dan puasa kita di esok hari diberikan kemudahan dan kelancaran bagi Allah, bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, mendapat predikat sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sekian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.